Shalom. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, teramat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan saat ini kami mau siapkan hati kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat jumpa kembali pada pelaksanaan renungan pada hari ini. Renungan hari ini berjudul Bait Allah, Rumah Doa. Suatu ketika Yesus dan murid-muridnya pergi ke Yerusalem. Di tengah perjalanan, Yesus menyuruh beberapa muridnya pergi mendahului mereka ke kampung yang ada di depan untuk mengambil keledai betina yang sedang beranak. Hal tersebut dilakukan untuk menggenapi ucapan Nabi pada waktu-waktu sebelumnya demikian. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban muda. Disampaikan oleh Nabi Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Setelah membawa keledai tersebut, mereka mengalasinya. Lalu Yesus naik ke atas keledai tersebut.
mereka melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Ketika orang banyak melihat Yesus, mereka menghamparkan pakaiannya di tengah jalan. Terdapat juga yang memotong ranting-ranting untuk disebar di tengah jalan, serta berseru dengan suara nyaring demikian, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ayat yang ke-9. Orang Yerusalem bertanya, siapakah orang ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, orang banyak menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Setibanya di Yerusalem, Yesus berjalan ke dalam bait Allah. Setelah Yesus sampai di halaman bait Allah, ia melihat sesuatu yang harus dibenahi terlebih dahulu, yakni Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Yesus membalikkan meja-meja yang digunakan sebagai tempat penukar uang. Bangku-bangku penjual merpati ia singkirkan. Setelah itu, Yesus berkata dengan suara nyaring demikian, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bait Allah sebagai rumah untuk membangun persekutuan umat dengan Tuhan, mereka alih fungsikan menjadi pasar, tempat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rohani, dijadikan sebagai pemenuhan kehidupan jasmania belaka. Tempat yang semestinya bernilai spiritual dimanfaatkan untuk mencari keuntungan materi. Tempat yang begitu sakral mereka ganti menjadi pasar untuk melakukan transaksi. Sebagai tempat lambang kehadiran Tuhan, mereka gunakan menjadi tempat mendatangkan keuntungan. Demikian berhargakah uang bagi mereka dibandingkan dengan kehadiran Tuhan di dalam bait-Nya? Mereka telah menggantikan Tuhan yang Maha Kuasa dengan menghadirkan uang yang bernilai sementara. Tempat untuk memperoleh nilai sakral mereka gantikan dengan hal-hal yang sementara belaka. Hal itulah yang menyebabkan Yesus marah terhadap mereka. Setelah Yesus membersihkan lingkungan bait Allah dari pemburu rente, orang-orang yang meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kedekatan mereka dengan penguasa, bait Allah dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya. Kemudian datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepada Yesus. Mereka disembuhkan oleh Yesus dalam bait Allah. Tadinya bait Allah dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya memburu keuntungan materi. Sekarang bait Allah didatangi oleh orang-orang yang sakit. Sesungguhnya para pedagang memiliki penyakit rohani yang lebih parah pada ketika itu. Karena selama tubuh jasmania mereka memiliki penyakit rohani yang lebih parah. Karena selama tubuh jasmania mereka
dilihat sehat, tetapi kehidupan rohani mereka tidak dapat menghayati peruntukan baik Allah. Sebaliknya, terdapat orang-orang yang sakit secara jasmania, tetapi mereka dapat menghayati nilai-nilai pentingnya bait Allah. Dalam keadaan sakit jasmania, mereka mendatangi bait Allah untuk berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan mereka dengan Yesus mengakibatkan sesuatu terjadi dalam diri mereka, yakni penyakit mereka disembuhkan, hidup mereka dipulihkan, Injil kerajaan surga ditawarkan kepada setiap orang. Sama halnya dengan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Setelah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka menjadi jengkel. Mereka tidak suka, mereka kesal kepada Yesus. Mengapa mereka menjadi jengkel? Bukankah Yesus telah menyucikan bait Allah? Bukankah Yesus telah menyembuhkan orang-orang sakit dalam bait Allah? Semestinya mereka bergembira melihat pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Mereka patut memuji Tuhan karena mujizat yang telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Yang menjadi masalah malah sebaliknya, karena mereka lebih mementingkan hormat manusia. Mereka lebih membutuhkan pujian yang banyak. Semestinya Tuhan yang menjadi pusat pujian dan penyembahan oleh seluruh umat dan hamba-hamba Tuhan. Saat itu, jubah keagamaan yang dikenakan mereka gunakan untuk mendapat pujian orang banyak. Perhatian orang banyak beralih kepada Yesus. Mereka terus-menerus berkata demikian, Hosana bagi anak Daud. Rasa jengkel tokoh-tokoh agama tersebut akhirnya memuncak. Mereka mengajukan protes kepada Yesus demikian, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Lalu Yesus menjawab mereka, aku dengar. Lalu lanjut Yesus, belumkah pernah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian bagi Allah? Semestinya para imam menyadari tugas mereka. Tuhan memetakan para imam-imam untuk mewakili umat mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan. Tugas para imam mewakili umat untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Tugas yang semestinya dilakukan, mereka gantikan dengan kebencian. Mereka jengkel melihat Yesus. Semestinya mereka menyadari bahwa tugas mereka untuk memuji Tuhan sebagai imam. Sementara tugas itu tidak dapat dilakukan, tetapi mereka memprotes Yesus. Semestinya mereka menyadari bahwa tugas mereka untuk memuji Tuhan sebagai imam. Seolah-olah mereka ingin berkata demikian, gara-gara Yesus, anak-anak ini berkata Hosana bagi anak Daud. Jika para imam dan ahli Taurat yang telah berumur 30-an tahun tidak menyadari tugas yang harus mereka lakukan, Tuhan dapat menggunakan mulut bayi-bayi dan anak-anak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Makna penting apa yang perlu direnungkan dari hal ini? Bukan karena kekayaan seseorang,
atau karena jabatan imam, atau karena jabatan ahli Taurat yang akan diperkenan Allah. Tetapi orang-orang yang menyadari dirinya membutuhkan Tuhan dan firman-Nya. Yang diperkenan Tuhan adalah orang-orang yang menyediakan dirinya untuk berjumpa dengan Tuhan dalam bait Allah. Orang-orang membutuhkan pertolongan. Merekalah yang disambut oleh Yesus Kristus. Untuk mendapatkan jabatan keagamaan, orang Yahudi harus mencapai usia 30 tahun. Tetapi jika pada usia itu tidak memberi diri untuk dididik oleh Tuhan dan firman-Nya, sesungguhnya mereka sudah terlalu tua untuk mengikut Yesus. Sebaliknya, orang-orang yang telah berusia dewasa dan tua, tetapi jika hati mereka memberi diri untuk dididik oleh Tuhan dan firman-Nya, mereka menjadi muda, menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada, marilah kita percaya kepada Tuhan akan perkenanan Tuhan untuk mengeluarkan kata-kata pujian, penyembahan kepada Tuhan, karena sesungguhnya bait Allah itu adalah diri kita. Menjaga diri kita, menjaga hidup kita, supaya diri kita ini sebagai bait Allah bisa digunakan setiap saat membangun persekutuan dengan Tuhan, mempersembahkan pujian dengan Tuhan, menyembuhkan sakit penyakit, menyampaikan doa dan keluh kesah kita di dalam doa dan permohonan. Maka kita pun yakin bahwa Tuhan adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Demikianlah renungan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas renungan yang kami lakukan saat ini. Biarlah renungan yang kami renungkan saat ini tetap memberikan, ingatkan kami akan fungsi kami, hidup kami, tubuh kami sebagai rumah doa di mana Tuhan berkarya dan bertahta di dalam dan melalui hidup kami. Jika ada di antara sidang jemaat-Mu yang dalam sakit penyakit, kami datang, kami mengundang Yesus di dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan mereka yang sakit. Jika ada di antara sidang jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, kami percaya dengan firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami untuk mencari jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Disitulah kami, bahwa kami memiliki hidup yang bermakna, yang berarti ketika di dalam setiap persoalan yang kami hadapi, kami berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Semua pekerjaan yang kami lakukan pada hari ini dan yang telah kami lakukan, kami serahkan ke dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami melakukan segala sesuatunya, supaya apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan telah dengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.